Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ADME obat. ADM obat. ADM merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, distribusi, dan ekstraksi. Sehingga sering juga diartikan sebagai nasib obat dalam tubuh. Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali yang berlangsung cukup rumit. Umumnya, ini didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi dalam 3 fase, yaitu fase farmasetik adalah fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutnya bahan obat sampai pelepasan zat aktif keadaan cairan tubuh. Fase ini merupakan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Kedua, fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaan yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ketiga, fase farmakodinamik. Fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai farmakologi diakhiri. Selanjutnya, absorpsi. Absorpsi suatu obat adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh termasuk juga mukosa, saluran cerna, atau dari tempat-tempat tertentu pada organ ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfe. Absorpsi obat umumnya terdiri secara pasif. Melalui proses difusi, kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia dan obat, terutama sifat kimia dan kelarutannya, seperti besar partikel, bentuk sediaan obat, dosis, rute pemberian dan tempat pemberian, waktu kontak dengan permukaan absorpsi, besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi. Selanjutnya ada absorpsi pada obat pada pemakaian melalui rektum. Absorpsi adalah pada racun terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum. Obat yang diabsorpsi tidak mencapai hati karena langsung masuk ke vena cava inferior. Proses umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pemberian oral. Absorpsi obat melalui hidung. Penyerapan obat melalui hidung terutama terjadi di daerah pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke absorpsi obat melalui rute oral. Pemberian oral merupakan rute pemberian yang paling mudah dan paling sering digunakan. Usus halus merupakan organ absorpsi yang terpenting. Hal ini disebabkan luasnya permukaan yang dibutuhkan untuk absorpsi serta adanya lipatan mukosa, jonjot mukosa, kripta mukosa, dan mikrofili pada usus. Bahan yang peka terhadap asam lambung harus dilindungi terhadap asam lambung dengan zat penyalut yang tahan terhadap asam. Absorpsi obat melalui rute bukal atau sublingual. Mukosa yang tervaskularisasi dengan baik pada rongga mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tidak terionisasi atau lipofil. Bahan obat pada rute ini tidak dipengaruhi oleh asam lambung serta tidak melewati hati setelah diabsorpsi serta menghasilkan efek teropatik yang cepat. Karena permukaan absorpsi yang relatif kecil, rute bukal dan sublingual sebaiknya hanya untuk bahan obat yang mudah diabsorpsi. Absorpsi obat pada pemakaian mata. Jika obat harus diabsorpsi untuk masuk ke dalam bagian mata, maka obat mempunyai sifat lipofilik dan hidrofilik secara bersamaan, akan mengalami absorpsi yang lebih baik karena epitel kornea bersifat lipofilik, sedangkan bagian stroma bersifat hidrofilik. Zat-zat yang memiliki sifat-sifat lipofilik dan hidrofilik secara bersamaan adalah asam lemah dan basa lemah. Absorpsi obat melalui paru-paru. Obat yang cocok untuk pemakaian melalui paru-paru adalah obat yang berbentuk gas.
Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar yang besar, 70-100 meter persegi, mampu juga mengabsorpsi cairan dan zat padat. Aerosol berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernapasan, misalnya pada pengobatan asma bronkial. Selanjutnya, kita masuk ke absorpsi obat pemakaian pada kulit. Kemampuan absorpsi obat melalui kulit mungkin lebih rendah dibandingkan melalui mukosa. Zat yang larut dalam lemak pada umumnya diabsorpsi lebih baik dibandingkan zat hidrofilik. Sejumlah faktor dapat meningkatkan proses absorpsi melalui kulit seperti peningkatan suhu kulit, pemakaian zat larut dimetil sulfoksid, dan kondisi kulit yang meradang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai distribusi. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Distribusi obat dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, seperti otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Penetrasi dari dalam darah ke jaringan pada proses distribusi seperti pada absorpsi juga sangat bergantung kepada beberapa hal, khususnya ukuran molekul, ikatan pada protein plasma, kelarutan dan sifat kimia, pasokan darah dari organ dan jaringan, serta perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Molekul obat yang mudah melintasi membran sel akan mencapai semua cairan tubuh baik intra maupun ekstrasel. Sedangkan obat yang sulit menembus membran sel maka penyebarannya umumnya terbatas pada cairan ekstrasel. Berdasarkan sifat fisika kimianya, ruang distribusi yang dapat dicapai dibedakan 3 jenis bahan menjadi gitu. Beberapa obat dapat mengalami kumulatif selektif pada beberapa organ dan jaringan tertentu karena adanya proses transport aktif, pengikatan atau afinitas jaringan dengan zat tertentu atau daya larut yang lebih besar dalam lemak. Kumulasi ini digunakan sebagai gudang obat, yaitu protein plasma, umumnya albumin, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Salah satu kumulasi yang terkenal adalah glikosid digitalis yang dikumulasikan secara selektif di otot jantung, sebagian kecil dalam hati dan ginjal. Diketahuinya kumulasi obat pada jaringan ini juga bermanfaat untuk menilai resiko efek samping dan efek toksisnya. Selain itu, ada beberapa tempat lain seperti tulang, organ tertentu, dan cairan transsel yang dapat berfungsi sebagai gudang untuk beberapa obat tertentu. Distribusi obat ke susunan saraf pusat dan janin harus menembus sawar khusus, yaitu sawar darah otak dan sawar uri atau plasenta. Obat yang mudah larut dalam lemak pada umumnya lebih mudah menembus sawar tersebut. Metabolisme. Pada dasarnya, obat merupakan zat asing bagi tubuh, sehingga tubuh akan berusaha untuk menambahkannya menjadi metabolit yang tidak aktif lagi dan sekaligus bersifat lebih hidrofil agar mudah proses ekskresinya oleh ginjal. Obat yang telah diserap usus ke dalam sirkulasi lalu diangkut melalui sistem pembuluh porta ke hati. Dalam hati seluruh atau sebagian dapat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis. Enzim mikrosom di rektum endoplasma sel hati. Adapun perubahan kimiawi terhadap obat yang dapat terjadi setelah proses metabolisme adalah: yang pertama, ada molekul obat berubah menjadi metabolit yang lebih polar atau hidrofil sehingga mudah untuk diekskresinya melalui urin pada ginjal. Yang kedua, ada molekul menjadi molekul yang tidak aktif atau kurang aktif lagi. Proses ini disebut juga first phase effect atau FPE. Yang tiga, ada molekul obat menjadi metabolit yang lebih aktif secara farmakologi. Contohnya adalah kriston yang diubah menjadi bentuk aktif kriston. Yang keempat, ada molekul obat menjadi metabolit yang mempunyai aktivitas yang sama atau tidak mengalami perubahan. Kecepatan proses biotransformasi atau metabolisme umumnya bertambah bila konsentrasi maksimal. Sebaliknya, bila konsentrasi obat melewati, maka kecepatan metabolisme dapat turun. Di samping konsentrasi obat, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses metabolisme adalah
Beberapa faktor yang mempengaruhi proses metabolisme adalah yang pertama ada fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat sehingga efek obat menjadi lebih lemah atau lebih kuat dari yang diharapkan. Fungsi adalah pengeluaran obat atau metabolisme dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Selanjutnya yaitu ada proses lain mengeluarkan zat ekskresi. Yang pertama itu kulit. Kulit itu adalah zat-zat seperti paredehida dan bromida dapat dikeluarkan bersama dengan keringat. Yang kedua ada paru-paru. Beberapa zat dapat dikeluarkan melalui pernapasan seperti pada saat menggunakan anestesi umum atau gas anestesi seperti halotan dan hiklopropan. Yang ketiga itu ada hati. Beberapa zat dikeluarkan melalui saluran empedu, contohnya phenolphthalein, obat untuk infeksi saluran empedu, penisilin, erythromycin, dan rifampicin. Yang keempat itu ada air susu ibu atau ASI. Zat-zat ini seperti alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lainnya dapat dikeluarkan melalui ASI. Ini perlu diperhatikan karena dapat memiliki efek farmakologi atau toksis pada bayi. Yang kelima yaitu ada usus. Beberapa zat dapat dikeluarkan bersama dengan tinja seperti sulfa dan fosfat besi. Selanjutnya itu rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute lainnya meliputi empedu, fases, paru-paru, siliva, keringat, dan air susu ibu. Obat bebas yang dapat diberikan pada larut dalam air dan obat-obat yang tidak diubah difiltrasi oleh ginjal. Obat yang berikatan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal sekali obat dilepaskan ikatan dengan protein. Maka obat menjadi bebas dan akhirnya akan diekskresikan melalui urin. Selanjutnya kita akan membahas contoh obatnya. Yang pertama ada obat inhalasi. Obat inhalasi ini merupakan obat yang disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut dan penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan. Contoh, bentuk sediaan gas, zat padat, atau aerosol. Seperti contoh yang dapat kita lihat di samping, yaitu Seretide discus. Seretide adalah kombinasi inhaler yang terdiri dari dua obat utama, yaitu salmeterol dan fluticasone. Proses metabolisme keduanya dalam tubuh berbeda. Salmeterol adalah bronkodilator yang termasuk dalam kelas obat beta 2 agonis. Setelah inhalasi, salmeterol umumnya tidak dipecah dengan cepat oleh enzim dalam tubuh, sehingga memiliki durasi aksi yang lebih panjang. Metabolisme utama salmeterol terjadi di hati melalui enzim sitokrom P450. Metabolit utamanya memiliki aktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan salmeterol itu sendiri. Kemudian fluticasone. Fluticasone adalah kortikosteroid yang bertujuan mengurangi peradangan di saluran udara. Setelah inhalasi, fluticasone mengalami metabolisme cepat di hati melalui enzim sitokrom P450. Metabolit utamanya adalah 6-beta-hidroksifluticasone propionat yang memiliki aktivitas kortikosteroid yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan fluticasone itu sendiri. Keduanya kemudian diekskresikan melalui urin, dengan sebagian kecil diekskresikan dalam bentuk metabolit dan sebagian kecil lagi diekskresikan dalam bentuk obat yang tidak berubah. Dalam tubuh, keduanya berkontribusi untuk mengendalikan gejala asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selanjutnya ada contoh obat transdermal. Obat transdermal merupakan obat yang cara pemakaiannya melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Contohnya seperti obat Durogesic. Durogesic adalah merek dagang untuk fentanyl yang merupakan jenis obat analgesik opioid kuat. Proses metabolisme fentanyl dalam tubuh terjadi terutama di hati. Berikut adalah beberapa tahap utama dalam metabolisme fentanyl. Yang pertama ada N-dealkilasi. Fentanyl mengalami N-dealkilasi menjadi norfentanyl melalui enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4. Norfentanyl memiliki aktivitas analgesik yang lebih rendah dibandingkan dengan fentanyl.
Kedua, ada oksidasi. Fentanil juga dapat mengalami oksidasi menjadi metabolit lain seperti hidroksifentanil, hidroksidesmetilfentanil, dan norhidroksifentanil. Proses oksidasi ini juga melibatkan enzim sitokrom P450 terutama CYP3A4. Ketiga, ada glukuronidasi. Metabolit fentanil yang telah terbentuk kemudian dapat diubah menjadi glukuronida, yang merupakan bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal. Proses ini melibatkan enzim glukuronosil transferase. Setelah mengalami metabolisme, sebagian besar metabolit fentanil diekskresikan melalui urin, dengan hanya sebagian kecil yang diekskresikan melalui feses. Dalam tubuh, fentanil dan metabolit-metabolitnya berperan dalam mengurangi rasa sakit yang berat dan kronis, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan efek samping dan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan fentanil harus diawasi dengan ketat oleh tenaga medis yang berpengalaman. Kemudian, obat sublingual merupakan salah satu cara pemberian obat dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Tujuan pemberian obat sublingual agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit. Contohnya seperti obat Vasorbit. Dan yang terakhir ada obat bukal. Contohnya seperti prochlorperazine, merupakan obat yang diletakkan antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam, seperti pada pemberian secara sublingual. Pasien dianjurkan untuk membiarkan obat pada selaput lendir pipi bagian dalam sampai obat hancur dan diabsorpsi. Kerja sama pasien sangat penting dalam pemberian obat cara ini karena biasanya pasien akan menelan yang akan menyebabkan obat menjadi tidak efektif. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Saya Nisa Mardotila Dalimunte akan menyimpulkan presentasi kami yang telah kami paparkan tadi. Proses atma obat, yang mana atma obat adalah singkatan dari absorpsi, metabolisme, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, atau dapat dikatakan dengan perjalanan obat. Adsorpsi adalah penyerapan obat pada permukaan tubuh manusia. Letak-letak absorpsi dapat terjadi pada rektum, hidung, mata, kulit, oral, sublingual, paru-paru, dan hidung. Setelah itu, sisa-sisa obat atau metabolit yang tidak digunakan lagi akan diekskresikan oleh tubuh. Sekian presentasi dari kami. Saya Nisa Mardotila Dalimunte sebagai moderator. Memohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.